Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila itu bermanfaat buat teman-teman semua. Hai, selamat datang kembali di channel Elvianis. Video kali ini saya membagikan pengalaman pribadi selama nge-YouTube. Kenapa channel YouTube kita itu sering sepi? Ada beberapa hal yang menyebabkannya. Seringkali kesalahan membangun YouTube itu berasal dari kita yang kita tidak sengaja. Karena antusias kita ingin cepat mendapatkan viewer yang banyak dan penghasilan yang lebih banyak. Tetapi kita tidak menyadari bahwa cara-cara yang kita lakukan itu sebuah kesalahan dalam membangun channel dan hasilnya akan sia-sia. Kenapa kita sering mengalami channel sepi? Dan salah satunya itu channel saya yang ini. Kalian bisa lihat dan perhatikan berapa persentase perkembangan channel ini. Dilihat dari jumlah tontonannya dan kalian sembari perhatikan channel kalian ya. Kesalahan yang sering terjadi itu yang pertama, pada awal membuat channel atau membuat konten, kita langsung mempromosikan channel atau konten di fitur atau aplikasi yang memberi jam tayang secara otomatis. Nah, cara inilah yang membuat channel sepi karena audiens channel bukan kita peroleh karena kesukaan penonton, tetapi karena kerja sebuah aplikasi. Nah, itulah yang membuat konten yang baru kita upload itu tidak mendapatkan penontonnya. Karena penonton channel bukan diperoleh dari minat atau kesukaan penonton, tetapi karena kerja aplikasi atau promosi, sehingga mengakibatkan kinerja channel tersebut dan konten yang baru diupload itu tidak memperoleh jam tayang. Bila kamu pemula, jangan lakukan hal ini. Coba bangun channel kamu dengan caramu sendiri. Dan yakin pasti akan ada hasil dari apa yang kamu kerjakan. Nah, sejenis channel ini pasti akan sepi karena tidak ada kepastian. Dan channel itu mau diarahkan kemana? Karena membuat channel itu tidak hanya membuat konten saja. Kita harus mengetahui tujuan channel kita dan channel itu ke depan akan seperti apa. Kita harus memiliki gambaran. Jadi konten yang akan dibuat jelas dan channel itu tidak berantakan. Bila mau fokus pada konten game contohnya, maka kamu sudah mempunyai gambaran bahwa channel kamu itu ke depan akan seperti apa. Dan begitu juga pada channel yang lain. Kita harus mempunyai planning ke depan. Channel yang kita bangun akan menjadi seperti apa ke depannya. Channel sejenis ini akan pasti sepi. Karena subscriber channel itu bukan yang minat pada konten original yang kita buat. Saat channel itu melakukan perubahan pada konten, maka akan sulit kita peroleh penonton. Walaupun channel itu mempunyai subscriber ratusan ribu. Itu tidak akan berpengaruh pada jam tayang channel atau konten yang diupload. Tetapi sebaliknya akan membuat channel itu rame unsubscribe. Karena apa? Jalur konten yang kita buat tidak sesuai apa yang diinginkan oleh subscriber channel itu. Maka hati-hati dengan jenis konten re-upload. Karena akan membuat channel kamu susah mendapatkan jam tayang. Dan channel itu tidak mendapatkan support dari subscribermu. Jadi konten yang diupload akan diabaikan. Nah, kenapa banyak channel yang memiliki subscriber banyak tetapi viewernya itu sedikit? Karena hal ini. Subscriber didapatkan channel itu bukan dari konten yang original yang dibuat oleh channel tersebut. Tetapi karena konten selebriti atau YouTuber terkenal yang dikatakan konten re-upload, maka jauhkanlah channel kamu dari jenis konten ini. Karena akan membuat kamu pusing ketika nantinya channel kamu mendapatkan masalah. Seperti dismonetisasi gitu. Sehingga akan bingung memulai dari mana dan akan memberi konten apa pada channel tersebut. Mau dihapus sayang, subscribernya banyak. Mau dilanjutkan tetapi bingung mau konten apa yang dibuat. Mengumpulkan viewernya lagi yang sangat susah.
Apalagi kalau YouTube tidak memberi ruang pada konten original kita dan tidak mendapatkan support dari subscriber kita. Yang ada pasti akan patah semangat. Maka awali channel kamu dengan gayamu sendiri dan apa adanya channel kamu. Jadi bangun channelmu dengan kemampuanmu dan apa adanya channel kamu. Percaya akan ada hasil dari apa yang kamu kerjakan. Dan kebanggaan tersendiri bila kita memperoleh sesuatu yang sangat berharga dan dari hasil kerja kita, dan kita semakin semangat membangun channel karena yang kita kerjakan mendapatkan support yang baik dari orang banyak. Karena tidak ada orang yang mencapai kesuksesan besar tanpa bersedia melakukan kerja keras. Belajar itu susah, jadi jangan menghindari kesulitan. Kebanyakan YouTuber pemula mengabaikan metadata sebuah konten. Sehingga konten yang diupload tidak mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Ingat, kita pemula itu wajib setting fitur yang sudah disediakan YouTube sebelum kita upload ke publik. Hal ini sering membuat konten tidak mendapatkan penontonnya. Karena YouTube merekomendasikan konten sesuai kategori dan juga jenis kontennya. Bila hal ini tidak dilengkapi, maka konten tersebut akan masuk ke spam. Nah, sebelum konten disetting ke publik, lengkapi metadata konten dengan benar dan perhatikan konten kamu. Sesuaikan dengan metadata, jangan asal dibuat. Semua itu harus sinkron dengan konten yang ada. Jika sudah lengkap, baru setting ke publik. Hal ini jangan diabaikan. Apalagi kita sebagai YouTuber pemula harus melengkapi bagian ini. Pastikan konten kamu lengkap metadatanya dan sesuai dengan konten. Banyak dari teman-teman mengalami dismonetisasi karena kesalahan yang dilakukan pada konten. Biasanya yang sering terjadi pada metadata konten yang tidak sesuai. Sehingga orang yang menonton atau yang mampir pada channel merasa tertipu dengan thumbnail dan konten yang tidak sesuai. Hal ini banyak sekali di kalangan pemula yang sering mengalami kesalahan ini. Karena terobsesi mendapatkan penonton banyak, sehingga membuat thumbnail yang jauh dari isi konten yang dimiliki. Bagi pemula, hindari konten atau channel kamu dari kesalahan ini. Pastikan metadatanya harus sesuai dengan isi konten. Jangan buat channel kamu spam. Masalah seperti ini banyak sekali mendapatkan dismonetisasi karena ketidaksinkronan metadata. Bila sudah terlanjur channel kamu buat seperti itu, sebelum channel kamu didismonetisasi, silahkan ubah metadatanya dan sesuaikan dengan isi konten. Bila ada channel yang menerapkan seperti ini, ketidakcocokan antara konten dan metadatanya, maka ketika konten muncul di beranda YouTube atau di berandanya subscriber, pasti mereka abaikan konten kamu. Dan juga berdampak pada penurunan jumlah subscriber secara drastis. Hal ini akan berdampak juga pada penayangan konten kamu. Karena mereka tidak mendapatkan informasi yang benar dengan apa yang ada pada thumbnail konten. Ini sangat mempengaruhi perkembangan kinerja konten dan juga channel. Kesalahan seperti ini sering membuat channel kita tidak berkembang dan sepi penontonnya. 5 hal kesalahan di atas yang saya rangkum dari pengalaman pribadi selama nge-YouTube. Masih banyak terjadi di kalangan YouTuber pemula kesalahan-kesalahan sepele ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa diterapkan di channel masing-masing. Salam YouTuber pemula.